Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 4, bagaimana kabarnya minggu ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke siswa kelas 4, minggu ini kita melanjutkan pelajaran 4 yang kemarin itu ya, tentang bersih itu sehat. Untuk kali ini kita berada di bagian 3, yaitu yang akan membahas tentang tayamum. Kalian tahu tayamum kan? Kira-kira bisa melakukan tayamum? Mungkin ada yang sudah bisa, mungkin ada belum. Nah, ini nanti akan kita bahas. Materi kali ini kita nanti akan membahas yang pertama terkait dengan tentang tayamum. Jadi tayamum itu apa saja, apa ya? Kemudian yang kedua akan membahas tentang syarat dan rukun tayamum. Yang ketiga membahas tentang sunnah dan yang membatalkan tayamum. Dan yang keempat akan membahas tentang tata cara tayamum. Langsung saja ya. Kita mulai dari tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah cara yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar tanpa menggunakan air karena keadaan mendesak. Jadi tayamum itu tidak menggunakan air, tapi menggunakan apa? Debu. Nah, tayamum ini sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Berikutnya, tayamum menggunakan debu yang suci. Dasar tayamum itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya kurang lebih seperti ini. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan menggunakan tanah itu. Itu merupakan dasar tayamum. Nah, dari dasar itu kita bisa menyebutkan syarat-syarat tayamum. Jadi apa saja syaratnya kita itu dibolehkan untuk tayamum? Yang pertama yaitu jika tidak ada air. Jadi ketika di rumah itu mungkin kekeringan ya, tidak ada air, untuk minum saja sulit misalnya, maka kita bisa menggantinya dengan tayamum. Berikutnya yang kedua, tayamum itu harus menggunakan debu yang suci. Kalau debu yang najis tentu tidak boleh. Yang ketiga yaitu mengerti tata cara tayamum. Jadi kalian sebelum melakukan tayamum harus mengetahui tata caranya. Lalu bagaimana tata caranya? Nanti insya Allah akan dibahas di bagian akhir. Berikutnya yang keempat, tayamum itu dilakukan dalam waktu sholat. Jadi ketika kita akan sholat maghrib, maka tayamumnya juga harus sudah memasuki waktu maghrib. Sebelum memasuki waktu maghrib itu tidak boleh. Itu ya, jadi harus dalam waktu sholat tersebut. Berikutnya yang nomor 5, syarat tayamum adalah mengetahui arah kiblat sebelum tayamum. Yang keenam yaitu 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Misalnya sholat maghrib tayamum, maka meskipun belum batal, untuk sholat isya-nya harus tayamum kembali. Dan syarat tayamum yang nomor 7 adalah karena sakit tidak boleh terkena air. Dan jika nanti terkena air maka sakitnya tambah parah. Itu juga bisa menggunakan tayamum. Selanjutnya rukun tayamum yang pertama adalah niat. Niatnya tentu di dalam hati. Bagaimana lafal niatnya? Lafal niatnya adalah nawaitu tayammuma li istibahatis sholah. Itu kalau kalian bisa bahasa Arab ya.
Kemudian bisa juga niat dengan bahasa Indonesia, yaitu saya niat bertayamum agar diperbolehkan sholat. Itu merupakan niat tayamum. Berikutnya rukun tayamum yang nomor 2 adalah mengusap muka dengan debu yang suci. Ya. Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci juga. Dan rukun yang keempat adalah tertib, yaitu berurutan. Maksudnya berurutan adalah ketika kita tayamum maka harus mengusap muka dulu, kemudian baru mengusap kedua tangan. Tidak boleh mengusap kedua tangan kemudian mengusap muka. Itu namanya tidak tertib atau tidak berurutan. Itu ya tentang rukun tayamum. Berikutnya adalah sunnah tayamum. Ya, apa saja? Yang pertama adalah membaca basmalah di awal itu. Jadi membaca basmalah ini hukumnya adalah sunnah. Berikutnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi mendahulukan anggota tubuh yang kanan, kemudian ganti anggota tubuh yang kiri. Selanjutnya yang nomor 3, mengusap muka dari atas ke bawah. Oke ya, jadi mengusap muka dari atas ke bawah itu hukumnya sunnah. Yang keempat, mengurangi debu tanah. Ya, itu merupakan sunnah tayamum yang nomor 4. Berikutnya sunnah tayamum yang nomor 5 adalah membuka jari-jari tangan sewaktu meletakkannya di bahu. Membuka jari-jari tangan sewaktu meletakkannya di debu. Jadi ketika kita meletakkan tangan kita ke debu, maka jari-jari tangannya dibuka. Yang nomor 6 adalah menghadap kiblat. Itu hukumnya sunnah ya. Selanjutnya yang nomor 7, membaca doa setelah selesai tayamum. Doanya bagaimana? Doanya ya sama dengan doa sesudah wudhu. Yang ini loh ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Itu adalah niat atau doa setelah wudhu maupun doa setelah tayamum. Berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang nomor 1, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudhu? Misal keluar sesuatu dari 2 jalan atau kubul dan dubur. Itu selain membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang berikutnya, tidur yang tidak menetapkan pantatnya di tempat duduk, alias tidurnya dengan berbaring. Itu juga membatalkan tayamum. Berikutnya hilang akal, sebab gila atau sebab mabuk ya. Itu juga membatalkan tayamum. Yang keempat adalah menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim. Lawan jenis yang bukan muhrim ketika kita sentuh maka juga membatalkan tayamum. Yang menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini juga membatalkan tayamum. Yang kedua yang membatalkan tayamum selain dari yang membatalkan wudhu, yaitu akan sholat menemukan air. Jadi setelah kita tayamum kemudian kita akan sholat, ternyata airnya ada atau mungkin kita menemukan air, maka tayamumnya itu batal. Akan tetapi jika kita tayamum kemudian sholat, setelah sholat baru melihat air, ya maka kita tidak perlu mengulangi sholat lagi.
Oke ya, itu merupakan dua hal yang membatalkan tayamum. Berikutnya, sekarang adalah tata cara tayamum. Bagaimana toh tayamum itu yang benar? Yang pertama yaitu dengan membaca basmalah dulu, ya, jangan lupa itu. Berikutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang suci sambil membuka jari. Ini debu yang sucinya. Kemudian kedua tangan ini diletakkan ke dalam debu yang suci dan jari-jarinya dibuka. Itu langkah yang kedua ya. Kalau sudah seperti itu, maka langkah yang ketiga adalah mengurangi debu tanah sebelum diusapkan. Jadi kita kurangi dulu ya debu tanahnya ya. Contohnya ini. Ya, kita kibas-kibaskan tangan kita agar debunya berkurang. Berikutnya yang keempat adalah niat sambil mengusap wajah. Jadi niatnya itu di dalam hati. Bagaimana tadi niatnya? Niatnya adalah nawaitu tayammuma li istibahatis sholah. Yang nomor 5 adalah mengusap wajah dari atas ke bawah. Ya. Jadi seperti ini, mengusap wajah dari atas ini kemudian turun ke bawah. Ini dari sini turun ke bawah. Tuh. Selanjutnya selain mengusap wajah yaitu meletakkan lagi kedua tangan di atas debu yang suci sambil membuka jari. Ini ya. Ini diulang kembali setelah atau sebelum mengusap wajah sama sesudah mengusap wajah. Berikutnya yang nomor 7 yaitu mengurangi lagi debu tanah sebelum diusapkan. Nah, ini tangannya ini dikurangi. Ya. Bagaimana cara mengurangi debu yang ada di tangan ini? Dengan cara dikibaskan. Berikutnya yang nomor 8 adalah mengusap tangan kanan sampai siku. Nah, ini tangan ini diusap ke atas sampai atasnya siku, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian setelah mengusap tangan sampai siku, yang nomor 9 adalah mengusap tangan kiri sampai siku. Tadi kan tangan kanan kan? Berikutnya tangan kiri. Ini ganti. Nomor 10 yaitu membaca doa. Doa di sini adalah doa sesudah wudhu ya. Sama doanya. Doa setelah tayamum dengan sesudah wudhu. Oke, itu adalah tata cara tayamum. Kira-kira kalian bisa? Bisa kan mempraktekannya? Semoga bisa. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.